keajaibannya di balik kesetiaanku. Renungan diinspirasi dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika ia datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tatah Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop hari ini memperlihatkan bagaimana Allah bekerja melalui hati yang sederhana dan terbuka. Sosok Maria yang sederhana menerima panggilan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Ia bertanya dan bergumul, namun pada akhirnya berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sikap Maria ini menunjukkan bahwa iman sejati bukanlah mengerti semua rencana Tuhan, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Allah berkarya melalui ketaatan yang lahir dari cinta. Perjalanan hidupku juga memiliki gema kisah Maria. Saya menikah dengan seorang yang berbeda iman. Setelah menikah, keluarga suami menekan dan memaksa agar mengikuti keyakinan mereka. Padahal sebelum menikah, kami berdua telah sepakat menjalankan keyakinan masing-masing. Sebab bagi saya, cinta Tuhan tetap yang paling utama. Karena Tuhanlah yang telah memelihara saya sejak dari janin di kandungan ibu. Imanku tetap berakar pada Yesus sebagai Mesias dan memelihara relasi dengan Tuhan dalam diam serta kesetiaan. Di saat bulan puasa, saya menyiapkan santapan sahur dan membantu suami menjalankan puasanya. Bahkan mendorongnya sholat ketika ia mulai lelah. Setelah 5 tahun menikah, tanpa paksaan dan pertengkaran, suamiku justru menemukan damai dalam imanku. Ia akhirnya memilih bergabung dalam gereja Katolik, bukan karena kalah perdebatan, tetapi karena ia melihat cinta yang bertahan. Di sanalah aku mengerti
Kadang Tuhan bekerja lewat kesetiaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Marilah kita melakukan refleksi dan introspeksi diri. Apakah kita berani tetap setia pada kasih-Nya meski berada di tengah tekanan dan perbedaan? Apakah kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam proses panjang yang kadang melelahkan? Apakah kita percaya bahwa kebaikan yang konsisten dapat mengubah hati? Semoga kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan Bunda Maria. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami memiliki hati yang terbuka seperti Bunda Maria. Hati yang berani mendengarkan, bertanya, dan tetap percaya pada penyertaan-Mu. Bimbinglah setiap keluarga yang hidup di dalam perbedaan, agar mereka menemukan cara untuk saling menghormati dan mengasihi. Kuatkanlah kami untuk tetap setia melakukan kebaikan kecil setiap hari. Semoga hidup kami menjadi tanda damai-Mu bagi dunia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.